Halo, hari ini kita akan belajar mengenal dan membuat proyek turbin angin atau wind turbine. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiranti Oktaviani Samsuri dengan NIM 2017 03050048 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unikat Majaya Jakarta. Nah, sekarang kita dapat lihat bahwa di sini terdapat gambar bentuk asli dari turbin angin secara nyata yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, turbin angin ini dibuat oleh manusia untuk mengubah energi menjadi energi lain yang berfungsi untuk menggerakkan dan juga menggerakkan suatu benda yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, turbin angin ini apa sih? Turbin angin ini memiliki bentuk dan juga memiliki bilah yang dapat berputar karena adanya energi angin yang diubah menjadi energi listrik. Di mana energi listrik ini nanti disebarkan rumah-rumah ataupun gedung, sekolah ataupun juga pabrik yang dimana dapat menggerakkan sebuah benda di dalamnya yang membutuhkan adanya energi listrik. Nah, di sini itu menggunakan energi alternatif yang dimana energi listrik ini bukan hanya didapat dari energi angin saja, tetapi juga dapat energi nuklir, energi surya, energi air. Lalu, prinsip kerja dari turbin angin ini di mana semakin besar bilahnya atau kincirnya, maka semakin besar juga daerah yang dilaluinya dan semakin banyak juga energi yang diperoleh turbin. Lalu, alat dan bahan yang kita gunakan untuk proses pembuatan proyek ini menggunakan alat sederhana seperti gelas kertas berukuran pendek 1 buah, gelas kertas berukuran sedang 3 buah, gelas kertas berukuran besar 1 buah, lalu lem kertas, cat akrilik dengan warna yang kalian suka, lalu penggaris dan stopwatch, tangkai balon 1 batang, pensil, bola bekel 1 buah, stik es krim 4 batang, kuas cat, benang kasur, plastisin, dan juga gunting. Untuk proses pembuatan proyeknya sendiri ini, yang pertama kita akan mengambil 2 gelas kertas yang berukuran sedang, yang satu kita beri ukuran 7 cm dan satu lagi berukuran 5 cm. Kita mengukur panjangnya ini menggunakan alat ukur penggaris, yang dimana kita akan beri tanda menggunakan pensil. Lalu setelah itu kita akan potong dan kita gunting sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Lalu juga kita akan beri lubang di setiap bagian bawahnya, di bagian tengah. Lalu juga kita akan beri lubang menggunakan pensil. Dan ingat, hati-hati dalam proses pemberian lubangnya, jangan sampai melukai diri. Lalu kita akan masukkan gelas yang berukuran 5 cm ke dalam gelas yang berukuran 7 cm. Lalu kita akan tempelkan menggunakan lem. Selanjutnya kita ambil tangkai balon yang kita butuhkan sepanjang 25 cm. Kita ukur menggunakan penggaris dan diberi tanda menggunakan pensil. Setelah itu kita akan potong menggunakan gunting. Lalu selanjutnya kita akan masukkan tangkai balon yang sudah kita ukur tadi dan kita siapkan ke dalam lubang di antara kesatuan gelas tersebut. Kita ambil gelas kertas yang berukuran besar tadi, lalu juga kita ambil 2 stik es krim, yang dimana stik es krim ini nanti akan kita tempelkan di sisi kanan dan satu lagi di sisi kiri. Lalu kita akan letakkan dan tempel satu kesatuan gelas yang sudah dimasukkan tangkai balon tadi di antara 2 stik es krim di gelas besar. Lalu juga kita akan ambil 1 gelas kertas yang berukuran sedang dan kita gunting menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita potong masing-masing bagian gelas yang telah terbagi menjadi 2 tadi. Lalu kita bagi menjadi 2 lagi, sehingga total ada 4 bagian, di mana di setiap bagiannya itu kita sisihkan alasnya sehingga menjadi rata. Lalu juga
Selanjutnya kita akan ambil 2 stik es krim, lalu di setiap ujung stik es krim ini kita akan tempelkan tiap-tiap potongan dari gelas kertas tersebut menggunakan lem. Dan kita akan gabungkan menjadi satu hingga berbentuk silang seperti kincir. Lalu kita ambil plastisin dan kita akan tempelkan plastisin di bagian belakang tengah kincir, sehingga plastisin yang sudah ditempelkan di kincir kita akan gabungkan dengan tangkai balon di bagian depan yang berhadapan dengan gelas berukuran 7 cm, dan kita di ujung belakangnya juga diberi plastisin. Kita ambil gelas kertas yang kecil, kita akan beri lubang juga di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Selanjutnya kita akan masukkan benang kasur ke dalam lubang kanan dan kirinya sepanjang 15 cm saja. Lalu setelah itu kita beri ikatan dengan tali yang panjang ukuran 60 cm di bagian tengah tali pertama. Nah, selanjutnya kita akan kaitkan tali panjang tersebut, kita ikatkan dengan kuat di bagian tangkai balon ujung belakang. Lalu setelah selesai semua rangkaian turbinnya ini tersusun, kita akan hias dengan memberi warna yang menarik dan juga rapi sekreasi kalian, semenarik mungkin, dengan menggunakan cat akrilik ataupun juga dengan cat warna atau cat air atau juga pensil warna dan lain sebagainya yang diaplikasikan menggunakan kuas cat. Nah, di sini saya akan melakukan uji cobanya menggunakan 4 potong bilah yang berwarna merah, yang di tiap-tiap bilahnya ini berukuran lebih besar, lalu juga terlihat lebih melengkung, di mana tiap kincir itu mempunyai bilah yang melengkung agar dia mempermudah dalam menangkap angin lalu menggerakkannya sehingga mereka lebih mudah untuk berputarnya. Lalu juga dengan uji coba yang kedua menggunakan 6 potong bilah yang berwarna ungu, di mana tiap-tiap bilahnya ini lebih berukuran kecil namun lebih banyak, namun lebih sedikit datar, tidak begitu melengkung. Nah, di antara kedua ini mana sih yang lebih cepat perputarannya untuk mengangkat beban di turbin angin yang akan kita lakukan? Oke, mari kita uji coba. Nah, berikut ini merupakan uji coba pertama yang menggunakan 4 bilah, di mana terlihat perputaran bilahnya ini sangat cepat dan lebih halus pergerakannya untuk mengangkat beban di ember kecil tersebut. Dan kita buktikan untuk percepatannya menggunakan alat ukur waktu stopwatch, yaitu selama 7,97 detik. Nah, selanjutnya kita akan melihat uji coba yang kedua. Nah, terlihat bahwa sedikit lamban dalam proses perputaran kincir 6 bilah ini, lalu juga terlihat agak lebih macet atau keset dalam proses perputaran di porosnya. Nah, kita buktikan seberapa cepatnya pergerakan perputaran untuk mengangkat beban menggunakan alat ukur stopwatch. 13,3 detik. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang lebih cepat dalam proses pengangkatan beban pada turbin angin ini menggunakan 4 bilah yang lebih besar dan lebih melengkung, karena dia lebih cepat untuk menangkap anginnya dan bergeraknya lebih halus seperti itu. Nah, dalam proses proyek wind turbine ini memiliki keterkaitan dengan materi matematika dan IPA kelas 4 SD. Kompetensi dasar matematika yang kita gunakan sesuai dengan kurikulum K13. Kompetensi pengetahuannya 3.7 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan waktu kesatuan terdekat. Lalu 4.7 menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan waktu kesatuan terdekat.
kita juga mengembangkan indikatornya menjadi 3.7.1, memilih alat ukur panjang dan waktu yang sesuai dengan benda yang diukur. 3.7.2 menelaah satuan baku panjang dan waktu serta hubungan di antaranya. Lalu 4.7.1 mengukur benda yang berada di sekitarnya menggunakan alat ukur panjang dan waktu yang sesuai. 4.7.2 menyelesaikan operasi hitung dan masalah sehari-hari yang melibatkan satuan panjang dan berat. 4.7.3 menyelesaikan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Isi materi terkait mata pelajaran matematikanya ini sendiri, kita menggunakan pengukuran panjang, di mana bahan yang digunakan seperti gelas kertas, tangkai balon, dan juga benang kasur. Kita mengukurnya ini menggunakan alat ukur panjang, yaitu penggaris, dengan satuan bakunya ini sentimeter. Nah, untuk pengukuran waktunya sendiri, tadi kita menggunakan alat ukur stopwatch untuk membuktikan menghitung kecepatan perputaran yang dilakukan pada uji coba pertama pada kincir 4 bagian dan juga 6 bagian bilah. Dengan satuan bakunya itu detik. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar ilmu pengetahuan alamnya sesuai kurikulum 13, ini kita kompetensi pengetahuan menggunakan 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif berupa angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga 4.5-nya, keterampilan kita menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Indikator yang dikembangkannya ini juga menjadi 3.5.1 menyebutkan energi alternatif itu sendiri, lalu 3.5.2 mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, lalu 3.5.3 mengemukakan pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, lalu 4.5.1 membuat miniatur turbin angin sebagai salah satu pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga 4.5.2 menyajikan laporan terkait percobaan dalam membuat miniatur turbin angin secara tertulis. Nah, isi materinya sendiri di mana angin ini hanya menggerakkan udara yang disebabkan oleh pemanasan permukaan bumi yang tidak merata. Di tempat yang panas, udara hangat itu naik yang menyebabkan udara lebih dingin ditarik ke ruang yang ditinggalkan sehingga menciptakan angin. Misalnya, daratan memanas lebih cepat daripada di laut. Jadi pada pagi hari, angin sering bertiup sepoi-sepoi yang berasal dari samudra ke daratan. Lalu turbin angin memanfaatkan energi kinetik angin untuk membuat generator di dalam turbin yang menghasilkan listrik. Keterkaitan kehidupan sehari-harinya. Di sini terlihat bahwa terdapat proses dari cara kerja turbin angin yang diubah menjadi energi listrik, lalu di generatornya, lalu dialirkan menuju tiang-tiang atau saluran yang disebarkan ke setiap rumah. Turbin angin ini menggunakan energi alternatif angin untuk menghasilkan tenaga. Angin akan memutar kincir pada turbin yang menyebabkan generator di poros utama turbin itu berputar. Generator menghasilkan energi listrik apabila terdapat banyak turbin angin, maka salurannya itu digabungkan ke satu unit penyalur listrik. Listrik kemudian dialirkan melalui kabel transfusi dan didistribusikan ke rumah, kantor, sekolah, gedung, ataupun juga pabrik yang dapat digunakan untuk menyalakan sebuah benda di dalamnya yang membutuhkan adanya energi listrik sehingga benda tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, turbin angin sendiri ini membutuhkan banyak energi angin untuk dia dapat bekerja dengan baik, sehingga lebih tepat penggunaan turbin angin ini di daerah-daerah seperti puncak atau perbukitan, lalu juga pantai. Nah, kita lihat di sini terdapat lampu,
kipas angin, dan juga televisi, di mana di masing-masing benda ini mengalami sebuah perubahan energi, sehingga ia dapat berfungsi dengan baik. Seperti lampu, berawal dari energi angin yang memanfaatkan turbin angin, sehingga diubah menjadi energi listrik, sehingga listrik ini mengubahnya lagi menjadi energi cahaya, sehingga di lampu ini dapat berjalan dengan sesuai fungsinya, yaitu memberi penerangan. Lalu juga kipas angin, di mana berawal dari energi angin diubah menjadi energi listrik dan diubah lagi menjadi energi gerak, sehingga kipas ini kincirnya dapat bergerak dan menghasilkan suatu hawa atau udara yang baik juga untuk kehidupan kita. Lalu juga seperti televisi, dari energi angin diubah menjadi energi listrik, lalu diubah lagi menjadi energi suara dan cahaya, sehingga timbullah sebuah gambar di televisi dan juga audio yang baik untuk kita dapat nikmati. Penjelasan dari Project Wind Turbine ini maka sangat penting bahwa kita menyusun sebuah proyek, kita dapat merancangnya dari menggunakan hal-hal dan alat dan bahan yang sederhana. Tentunya kita merancang, merangkai, merakit hingga menjadi sebuah bentuk yang bermanfaat bagi banyak orang di kehidupan sehari-harinya. Nah, demikian dari penjelasan Project Wind Turbine atau turbin angin kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.